Welcome to channel Me and You. Kisah perjalanan Cristiano Ronaldo menuju puncak, olah gol. Bagi Cristiano Ronaldo semua bermula di Santo Antonio, sebuah daerah terpencil di Pegunungan Pancel, Madura. Ronaldo lahir pada 5 Februari tahun 1985, bungsu dari 4 bersaudara, 2 wanita dan 2 laki-laki. Ibunya adalah Maria Dolores dos Santos Aveiro, juru masak, dan ayahnya adalah José Diniz Aveiro, seorang tukang kebun. Mereka harus bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Jose adalah sosok yang mengenalkan sepak bola pada Cristiano. Menjadi kitman di klub lokal Andorinha, dia membuka jalan bagi anaknya untuk menjadi pesepak bola nomor 1. Wajahnya dikenal seluruh dunia yang mewakili kepercayaan diri, determinasi, kegigihan, kekuatan, dan kualitas. Karier sepak bola Cristiano membawanya dari Andorinha ke nasional lalu ke Pulau Tama bersama Sporting CP. Setelah 3 hari bekerja keras di masa trial, dia dikontrak pada usia ke-12. Saat kecil Ronaldo tidak berbeda dengan anak-anak lainnya, tutur kenal Barros Swinzy kepada gol. Lalu Cristiano yang menjadi kunci kepindahannya ke nasional. Tetapi dia punya sesuatu yang membuatnya berbeda, yaitu sering bermain bola. Bahkan ketika masih sangat muda, saat anak-anak lain belajar, dia menyantumkan itu untuk bermain bola. Saat berada di Lisbon, kegigihan Ronaldo mendapat ujian lagi. Ibu kota terbukti sebuah tempat yang keras bagi seorang anak yang terlihat kurus itu, hingga dia sering diragukan. Zulmax de Freitas, seorang sosio Sporting yang punya peran atas kepindahan Ronaldo ke ibu kota, menjelaskan, sulit bagi Ronaldo beradaptasi di Lisbon, karena dari gaya bahasa saja orang-orang Madura sudah berbeda. Cristiano juga punya masalah di sekolah. Mereka sering mempertawakannya, namun dia melawan. Ada satu momen Ronaldo ingin pergi, tetapi beruntung dia bertahan. Situasinya memang buruk, hingga pada akhirnya Ronaldo benar-benar harus berhenti. Dia tidak bahagia dan kembali ke Madura. Beruntung komunikasi dengan Barros Swinzy berhasil menghilangkan segala keraguan, dan dia naik pesawat lagi ke Pulau Tama untuk merajut cerita legendaris. Tetapi sukses memang tidak datang dengan sendirinya. Bahkan saat masih muda, atas kerja Ronaldo tidak tertandingi seperti yang diungkap mantan rekan setimnya Christopher Pilar. Ronaldo berbeda, karena dia bekerja sangat keras, bukan di sesi latihan tetapi setelahnya. Dia menambah latihan setidaknya setengah jam di area yang selama ini kurang dikuasai. Caranya berlatih, memotivasi rekan satu tim, mengoreksi mereka, keinginan menang, dan memberi kesan jauh di atas rata-rata. Kami semua ingin bermain dan menyenangkan orang tua, tetapi tidak bagi Ronaldo. Impiannya tidak berhenti di situ, dia ingin membuat semua orang yang melihatnya merasa senang. Cristiano kemudian menikmati kegemilangan selama 1 musim bersama Sporting sebelum hijrah ke klub terbesar di dunia, Manchester United. Di usia 18, dia belum melakukan apa-apa, namun mendapat jersey ikonik nomor 7 yang sebelumnya digunakan oleh pemain-pemain hebat seperti George Best, Eric Cantona, dan David Beckham. Hanya sedikit pemain yang dianggap sebagai George Best baru, tetapi untuk pertama kali, ini terasa sebagai sebuah pujian. Untuk Best, figur ikonik si setan merah pada ke-2004, langsung berhadapan dengan ekspektasi setinggi langit. Orang biasa dipastikan bakal kesulitan, tetapi bagi Cristiano mudah hal tersebut adalah motivasi ekstra. Saya langsung dihadapkan pada kehormatan besar, kata Cristiano pada ke-2007. Wayne Rooney memuji kepercayaan diri mantan rekan timnya ini dalam autobiografi. Jika ada orang yang punya kepercayaan diri lebih besar dari Ronaldo, saya belum pernah menemukannya. Dia bukan pemalu. Di kamar ganti Cristiano sering diejek soal keinginannya menjadi pemain terbaik, seperti yang dijelaskan oleh legenda Inggris tersebut. Dia mengatakan pada kami ingin menjadi pemain terbaik dunia, dia sangat ingin menjadi yang terbaik. Ambisi Rani bukan omong kosong. Di kamar ganti sebelum musim 2006-07,
saya melihat ada yang berbeda. Ronaldo lebih besar. Dia kembali dari Piala Dunia di Jerman dengan tubuh yang lebih berotot. Sepertinya dia menambah berat badan di sepanjang musim panas. Saat pramusim, Ronaldo mulai memperlihatkan trik-trik hebat dan menajamkan penyelesaian akhirnya setelah berlari kencang. Saya tahu satu hal ini mengubah Ronaldo, tetapi bukan keberuntungan. Dia bekerja sangat keras. Ketika saya melihatnya berlatih atau mencetak gol-gol hebat di laga persahabatan pramusim, saya benar-benar berpikir dia akan menjadi pemain terbaik dunia. Cristiano memenangkan segalanya di Old Trafford, termasuk Ballon d'Or pertamanya dari total 5, sebelum berpetualang bersama Real Madrid. Setelah digosipkan selama setahun bakal merapat ke Bernabeu, keinginan Cristiano akhirnya tercapai dengan menyambar predikat pemain termahal di dunia dengan bandrol transfer 94 juta euro. Ketika diperkenalkan oleh klub pada fans, 80.000 orang memadati stadion. Hanya yang terbaik yang sanggup menghadapi tekanan besar bermain untuk tim besar seperti ini dengan mahar transfer selangit. Namun Cristiano berhasil membuktikan diri memang pantas meraih status superstar yang melewati batas-batas olahraga. Tentu saja kemasyhuran Cristiano ini ditandai oleh pencapaian-pencapaian hebat di atas lapangan. Dia berhasil mempertahankan kemampuan top dan selalu gemilang di momen-momen terbesar. Seperti Klasiko melawan Barcelona atau mengambil tendangan penalti penting di final Liga Champions kontra Atletico Madrid. Ketika Real membutuhkan Ronaldo, Ronaldo memberi jawaban. Ronaldo bahkan mereformasi diri sendiri, berganti posisi lebih ke dalam menjadi penyerang tengah dengan kualitas luar biasa, dan menjadi pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah klub melewati torehan legenda seperti Franz Puskas, Alfredo Di Stefano dan Raul. Di tengah-tengah atmosfer hebat di Madrid yang bisa membuat pemain-pemain legendaris hancur karena tekanan, Cristiano justru menjulang dengan menciptakan standar emas yang harus diburu oleh pemain lainnya. Sebagai tambahan dari 4 Ballon d'Or lainnya, Ronaldo menyandang sederet trofi bergengsi termasuk 4 Liga Champions. 3 diantaranya didapatkan secara beruntun sebelum mengambil pilihan bergabung ke Juventus demi sebuah tantangan baru pada musim panas ke 2018. Di Turin, Cristiano berhadapan dengan kritik yang menyebutnya sudah terlalu tua untuk dihargai 100 juta euro. 3 gol dari 7 pertandingan Serie A masuk ke kategori awal yang lambat berdasar pada standar istimewa Ronaldo. Tetapi dia kemudian membungkam peragu dengan gaya istimewa yang melontarkan Juventus ke babak perempat final Liga Champions. Lagi, dia membuktikan diri mampu bermain maksimal ketika berada di situasi tidak menguntungkan bahkan mustahil, mencetak hat-trick di babak 16 besar untuk membawa Juventus melewati rintangan keras dari Atletico Madrid dengan skor agregat 3-2. Ajax mungkin memang terlalu kuat bagi tim Italia ini, tetapi Ronaldo tetap memberi kontribusi gol saat siwanya tua kalah tipis dan kemudian membantu tim menyegel Scudetto lainnya. Dia memiliki kesempatan untuk menciptakan sejarah dengan menjadi kapten dan merajai kompetisi baru UEFA itu berada di depan mata sebagai insentif. Ronaldo bisa melakukannya di rumah sendiri. Euro 2004 adalah kekecewaan untuk Cristiano dan Portugal karena kalah dari Yunani di final. Namun di luar prediksi kebanyakan orang, dia dan rekan setimnya terus berusaha hingga meraih sukses di Prancis 12 tahun kemudian. Di kampanye internasional sekarang, bintang berusia 34 tersebut akan mencoba menghadirkan kegembiraan lainnya untuk Portugal pada musim panas ini. Swiss sudah mencoba menghalangi jalan mereka ke final, namun gagal. Mereka dihancurkan hat-trick Cristiano hingga terjungkal 3-1 di Porto. Belanda kemudian datang sebagai tantangan Portugal berikutnya, dan Cristiano memainkan performa pemimpin untuk membantu negaranya meraih gelar mayor lagi dengan Portugal menjadi juara perdana UEFA Nations League. Di sepanjang karirnya yang melegenda, Cristiano selalu memberi bukti sanggup memutar prediksi, membuatnya menjadi contoh bagi siapapun yang ingin memiliki kualitas tinggi. Kerja keras, dedikasi, kepercayaan diri besar adalah kendaraan yang mengangkat Ronaldo ke status abadi di permainan yang dia cintai. Dulu ada seorang anak bernama Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro. Dia lahir pada 5 Februari 1985 di Funchal, Portugal.
Ayahnya merupakan seorang tukang kebun dan merupakan part-time kitman, sedangkan ibunya seorang koki. Dia hidup dalam keluarga yang serba kekurangan. Ayahnya merupakan pemabuk dan ibunya bahkan pernah berpikiran untuk tidak melahirkan Ronaldo karena kemiskinan. Namun beruntung karena dokter kala itu tidak mau melakukan prosedur tersebut. Bahkan di rumah dia harus tinggal dalam satu kamar berdesakan dengan saudaranya. Ronaldo kemudian mencari kegiatan yang dapat membuatnya bisa terdistraksi dari keluarganya, dan itu adalah sepak bola. Dia kemudian mulai menekuni sepak bola dan mencintainya. Dia bahkan sering tidak makan hanya demi bermain bola di luar. Saat berumur 7 tahun, dia dapat bergabung dengan klub Andorinha yang mana ayahnya merupakan kitman di sana. Dia kemudian berada di klub tersebut dari 1992 hingga 1995. Dari 1996 hingga 1997, dia kemudian bermain untuk klub nasional. Kemudian pada umur 12 tahun, dia menjalani uji coba dengan Sporting CP. Dia kemudian lolos seleksi. Kemudian dia memutuskan untuk pindah di dekat Lisbon untuk bergabung dengan Sporting Youth Academy. Di sini dia hampir tidak memiliki uang, teman maupun keluarga. Yang dia bawa hanyalah mimpi dan kerja kerasnya. Pada saat berumur 14 tahun, dia dikeluarkan dari sekolah setelah melempar kursi ke gurunya. Dia memutuskan untuk tidak melanjutkan sekolah dan fokus pada sepak bola. Ibunya kemudian mendukungnya dan pindah bersamanya supaya dia bisa lebih fokus dan terawat. Namun tidak di sekolah dan di tim, dia sering menjadi bahan ejekan bukan hanya karena dia miskin, namun karena dia sangat mudah emosi ketika kalah atau rekannya tidak mengumpan bola kepadanya. Dia kemudian dijuluki sebagai crybaby oleh beberapa rekannya kala itu. Belum berhenti di situ, saat dia berumur 15 tahun dia didiagnosa dengan takikardia, yang merupakan penyakit jantung yang dapat membuatnya harus berhenti bermain sepak bola. Dunianya serasa hancur, namun ibunya berada di sisinya. Dengan segala yang tersisa, dia kemudian menjalani operasi dan beruntung karena operasi tersebut berjalan dengan lancar. Dia kemudian melanjutkan latihannya kembali di Lisbon. Karena kemampuan dribblenya yang luar biasa, setahun kemudian saat berumur 16 dia dipromosikan dari tim junior ke tim utama. Kemudian pada tahun 2002 dia memainkan debut pertamanya dalam Primeira Liga dan berhasil mencetak 2 gol. Pada musim ini dia direkomendasikan oleh pelatihnya kepada tim Liverpool dan Barcelona. Bahkan Arsenal kala itu mendatangi klubnya dan berminat untuk membawa Ronaldo. Hingga pada akhirnya di tahun 2003 saat Sporting mengalahkan Manchester United dengan skor 3-1, Alex Ferguson melihat bakatnya. Dia kemudian membeli Ronaldo dengan harga 12,24 juta pound sterling pada 12 Agustus 2003. Nilai ini memecahkan rekor sebagai pemain remaja termahal dalam sejarah pesepak bola Inggris kala itu. Ronaldo kemudian menjadikan Alex Ferguson sebagai figur ayah dalam sepak bola. Dia memulai debutnya pada 16 Agustus 2003 melawan Bolton Wanderers sebagai pemain pengganti. Dia kemudian mendapatkan standing ovation dari penonton karena gaya permainannya yang luar biasa. Dia kemudian mencetak gol pertamanya pada 1 November 2003 dengan tendangan bebas saat melawan Portsmouth. Meskipun kala itu media Inggris sangat kritis saat memberitakan Ronaldo, namun hal ini kemudian dibantah oleh rekan timnya Gary Neville yang mengatakan bahwa dia akan segera menjadi pemain dengan kelas dunia. Di musim ketiganya dia mengalami banyak insiden dan kontroversi baik itu di dalam maupun di luar lapangan. Sejak saat itu dia merasa tidak didukung oleh MU. Dia kemudian meminta untuk pindah ke klub lain. Namun MU tidak memperbolehkannya untuk keluar. Di awal musim 2006-2007 dia banyak dibenci oleh fans Inggris bahkan MU sendiri. Namun dia menjadikan ini sebagai motivasi dan justru berhasil mencetak 20 gol pertamanya dalam satu musim dan membuatnya menjadi juara Liga Primer. Di musim 2007-2008 Ronaldo semakin membuktikan dirinya. Dia berhasil mencetak gol ke-50-nya di MU saat derby Manchester sebagai penentu kemenangan timnya. Dia juga memperoleh banyak penghargaan seperti PFA Players Player, PFA Fans Player, Young Player of the Year, Footballer of the Year, hingga European Golden Shoe. Dia berhasil mencetak 42 gol dalam musim ini. Pada musim 2008-2009 dia mendapatkan cedera dan harus menjalani operasi kaki. Hal ini membuatnya tidak bisa bermain selama 10 minggu. Setelah kembali dia berhasil mencetak gol ke-100-nya untuk MU. Dia berhasil membawa MU menjadi juara FIFA Club World Cup di Jepang. Dia kemudian memenangkan Ballon d'Or pertamanya dan mengakhiri karir di MU dengan 9 trofi. Ronaldo kemudian bergabung dengan Real Madrid dan memecahkan rekor transfer kala itu dengan 80 juta pound sterling. Kontraknya berlangsung hingga 2015 dan bernilai 11 juta euro per tahunnya dengan 1 bilion euro klausul pembelian. Dia kemudian memulai debutnya pada 29 Agustus 2009. Dia berhasil menjadi pemain Madrid pertama yang mencetak gol dalam 4 pertandingan pertama secara berturut-turut. Karena mengalami cedera lagi dan harus beristirahat selama 7 minggu, dia kalah dari Messi dalam perebutan Ballon d'Or dan hanya dapat mencetak 33 gol dalam musim ini. Dia kemudian memenangkan trofi pertamanya di Spanyol pada 2011 setelah memenangkan Copa del Rey serta Pichichi Trophy. Dia kemudian juga mendapatkan Golden Shoe keduanya. Di musim 2012-2013 dia memenangkan Supercopa de España yang merupakan trofi ketiganya di Spanyol dan juga menjadi pemain yang mencetak gol dalam 6 Klasiko berturut-turut. Kemudian dari musim 2013 hingga 2018 di Madrid, dia telah memiliki segudang prestasi lainnya, seperti 1 kali juara La Liga, 1 kali Supercopa de España, 4 Champions League, 2 UEFA Super Cup, 3 FIFA Club World Cup, 2 kali Pichichi, dan juara lainnya. Dia juga berhasil mendapatkan Ballon d'Or di tahun 2013, 2014, 2016, dan 2017. Dia kemudian memiliki 5 Ballon d'Or dalam karirnya. Di tahun 2018, dia kemudian pindah ke Juventus dengan nilai transfer 100 juta euro yang memecahkan rekor untuk transfer pemain di atas 30 tahun.
Dia berada di Juventus hingga tahun 2021 dan berhasil memperoleh 2 kali juara Serie A, 1 Coppa Italia, dan 2 kali Supercoppa Italiana. Dia juga masih memiliki segudang prestasi internasional lainnya. Pada tanggal 27 Agustus 2021, MU kemudian mengontrak Ronaldo kembali. Di sini dia berhasil mencetak gol ke-100 di Liga Primernya. Namun MU mengalami musim yang buruk, apalagi ada ajen Harry Maguire. Dia juga mengalami masalah dengan pelatihnya Erik ten Hag yang mana memainkannya di akhir babak kedua sebagai pengganti. Hal ini membuatnya kesal. Dia bahkan dikabarkan dipisahkan dari skuad utama dan tidak berlatih dengan tim inti lainnya. Saat ini dia memiliki keinginan untuk keluar dari MU karena menganggap bahwa MU saat ini kekurangan ambisi dan motivasi. Pada masa kemasannya, dia dikenal sebagai pemain yang fleksibel, memiliki dribble yang hebat dan tendangan bebas yang mengerikan. Dia juga dikenal sebagai pemain yang tidak meminum alkohol dan tidak bertato demi mendonorkan darahnya. Dia juga sangat menjaga kesehatannya. Karena dia pernah berada dalam kemiskinan yang sangat hebat, dia juga tidak lupa untuk memberikan kembali ke masyarakat. Dia banyak sekali melakukan aksi filantropis seperti membuat yayasan, memotong gajinya untuk meringankan pandemi, melakukan berbagai donasi untuk anak yang membutuhkan, membantu penyembuhan kanker, mengunjungi anak yang berkebutuhan khusus, dan masih banyak lagi lainnya. Kini Ronaldo telah mencetak 815 gol dalam 1121 pertandingan. Saat di Spanyol, dia berhasil mencetak 61 gol dari penalti sehingga mendapat julukan Penaldo, baik sebagai julukan maupun sindiran dari netizen. Namun dia lebih dikenal sebagai CR7 atau El Bico yang artinya membuat gentar dan menghancurkan. Dia juga digadang-gadang menjadi salah satu pesepak bola tersukses dan terhebat sepanjang sejarah. Bayangkan bila ibunya kala itu tidak bertemu dengan dokter yang baik dan membuatnya tidak terlahir ke dunia. Bayangkan pula jika dia menyerah karena keadaan keluarganya yang miskin dan cacian dari teman sekolah maupun rekan timnya saat mengejar impiannya. Bayangkan pula apabila operasi jantungnya gagal kala itu. Against all odds, Ronaldo telah berhasil mencapai mimpinya dan akan tetap terus berjuang. Semoga cerita kali ini dapat menginspirasi Anda. Terima kasih dan salam intelektual.